datang di POV Podcast Overthinking dengan aku Dewi dan aku Syalu. Selamat datang dan selamat mendengarkan ya. Hari ini kita nggak cuma berdua, kita akan kedatangan satu bintang tamu, yaitu influencer yang terkenal dengan image keluarga cemaranya loh. Oh, yang sering bagiin cerita tentang keluarganya ya di media sosial. Iya, betul banget. Daripada lama-lama, langsung kita dengerin aja ya ceritanya. Yuk. Halo Feby. Halo Feby. Halo Dewi, halo Syalu, halo pendengar semua. Apa kabar Feby? Baik. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau sibukan sih selain ngonten sama endorse, biasanya aku sibuk buat ngisi seminar sama ikut kegiatan kampus. Benar-benar produktif ya berarti. Feby, kan kamu itu terkenal dengan citra kamu sebagai influencer dan content creator keluarga kamu yang terkenal cemara ya. Bisa gak sih kamu ceritain sedikit gitu pengalaman kamu berdialog sama orang tua yang menurut kamu tuh memorable? Kalau nanya soal obrolan yang memorable sama keluarga tuh biasanya gak jauh-jauh dari Deep Talk sih. Oke, apa sih yang akhirnya ngebuat Deep Talk itu memorable buat kamu? Jelas karena Deep Talk itu kan kita jadi lebih tahu sudut pandang orang tua kita, gimana dari ayah, gimana dari ibu. Itu tuh beda-beda banget. Dan kadang tuh kita juga bahas kayak gimana masa lalu mereka. Nah, menurut aku tuh itu tuh bisa bikin aku sebagai anaknya lebih ngerti, kayak lebih bisa memposisikan diri aku. Oke, menarik banget nih. Jarang loh ada di zaman sekarang yang bisa akur gitu sama keluarganya kayak keluarga cemara. Mungkin itu juga karena kamu sharing dan secara intens terbuka sama orang tua kamu kali ya. Kalau menurut kamu gimana, Syal? Kalau dari cerita Feby, aku tuh ngelihatnya dan aku ikut ngerasain gimana itu tuh memorable buat dia. Aku ngelihat kalau di prinsip percakapan antar pribadi itu tuh masuk ke prinsip kerjasama. Ada kuantitas yang intensif antara komunikasi kamu sama orang tua yang akhirnya ngebuat kualitas yang baik. Di prinsip kerjasama juga ini dibahas. Jadi hubungan komunikasinya tuh sehat gitu loh. Yap, setuju. Terus dengan Feby selalu rutin berbagi kesehariannya dengan orang tua sebagai implementasi dari aturan kuantitas, juga secara intens terbuka, itu juga merupakan implementasi dari aturan kualitas, bisa terjalin hubungan yang sehat antara Feby sama orang tuanya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Setahu aku juga di dalam, kalau bahas soal prinsip ya, prinsip percakapan antar pribadi itu juga ada prinsip kesopanan. Iya benar-benar ada prinsip kesopanan. Nah menurut aku prinsip kesopanan itu tuh krusial ya, apalagi itu konteksnya kalau kita bicara sama orang tua kita yang mereka tuh kan lebih tua dari kita, jadi kita tuh bisa lebih menghormati dan mereka juga sadar dan ikut berusaha untuk menghormati respon aku dan berbagai keputusan aku sih. Lagi-lagi makin menarik nih cerita dari Feby. Kalau menurut aku yang terhighlight sendiri itu Feby menerapkan prinsip kesopanan, di mana dalam prinsip kesopanan itu terdapat beberapa aturan yang secara nggak langsung tertanam dalam interaksinya Feby sama orang tuanya. Aturan-aturannya tuh kayak aturan nggak menyinggung dan menghormati kebebasan, terus juga merespon dengan baik seorang anak yang udah dilakukan sama orang tuanya Feby. Terus juga aturan kemurahan hati yang diperlihatkan dengan menghargai kepentingan kamu Feb sebagai anak dan juga pendapat kamu. Terus aturan simpati melalui dukungan yang orang tua kamu berikan ke kamu. Itu menarik menurut aku. Wow, keren dan perlu ditiru ya. Mungkin kita bisa nih dengar tips dari Feby sebagai influencer yang punya image keluarga cemara. Tapi sebelumnya ada pertanyaan lagi nih buat tamu spesial kita. Silakan Debbie. Oke, Feby, masih ngebahas tentang prinsip percakapan antar pribadi. Mungkin kamu tahu atau pernah dengar tentang prinsip dialog. Menurut kamu itu kedengarannya kayak gimana sih? Prinsip dialog itu kan berarti yang sedang melakukan komunikasi saat itu tuh punya peran sebagai pembicara dan pendengar serta penerima pesan dan pemberi pesan. Nah itu tuh udah bisa ada satu orang aja yang mendominasi. Menurut aku kalau berdialog itu kan berarti kita harusnya bisa saling bertukar peran. Kita bisa ngerasain gimana rasanya jadi pendengar, gimana rasanya jadi pembicara, dan
menurut aku tuh itu tuh penting sebagai bentuk keseimbangan. Contohnya sendiri tuh ketika aku lagi ngeluh sama ayah aku tentang kehidupan kampus aku yang lagi bisa dikatakan tuh nggak baik-baik aja. Nah di situ pas aku lagi cerita tuh ayah aku pasti bakal dengerin dulu kan, nungguin aku ngeluarin semuanya apa aja sih yang bikin aku terbebani selama ini. Dan kemudian tuh kita bertukar peran, dimana ayahku di situ kemudian menyampaikan apa ya, istilahnya tuh kayak nasihat-nasihat dia sebagai seorang ayah pada aku yang sebagai anaknya. Oke, terakhir nih Feb, dari cerita-cerita yang tadi udah kamu sharing, kamu punya nggak sih tips-tips buat para pendengar kita di rumah? Itu kalau ada dari mereka yang pengen buat memperbaiki dialog atau komunikasi mereka sama keluarga mereka. Kalau soal tips-tips untuk memperbaiki komunikasi antara kita dengan keluarga kita sih, mungkin gak jauh-jauh dari hal-hal yang basic ya, yang mungkin kita rasa tuh itu iya emang basic, cuman kita tuh kadang lupa untuk ngejalanin itu semua. Kayak pertama tuh kita tuh harus aktif mendengarkan. Kayak gimana ya, ketika orangnya lagi berbicara, kita tuh ada baiknya atau emang seharusnya kita tuh ngedengerin dengan seksama. Dengan kita ngedengerin mereka berbicara, mereka tuh akan lebih terasa dihargain, dan suatu saat mereka akan menghargai balik kita. Nah, kemudian tuh kita harus memahami sudut pandang dari lawan bicara kita juga. Jadi kita tuh dengan memahami sudut pandang mereka sebagai pembicara, jadi kita tuh lebih lebih minim lah kemungkinannya untuk ngejudge secara langsung, karena kita tuh bisa nggak hanya pakai sudut pandang kita, tapi kita juga bisa pakai sudut pandang mereka. Selanjutnya tuh kita bisa mengenalin kapan kita harus berbicara, kapan kita harus ngedengerin, dengan kita paham nih isyarat-isyarat yang ada ketika kita lagi berkomunikasi. Kita tuh bakal lebih minim untuk menginterupsi seseorang ketika mereka lagi berbicara atau bercerita. Debbie sama Shallow sendiri pasti ngerti lah gimana rasanya ketika kita lagi cerita, misal Shallow lagi cerita ke orang tuanya, terus tiba-tiba orang tuanya motong, terus ngalihin ke topik yang lain, itu rasanya gak enak ya. Rasanya kita kurang dihargain. Nah itu tuh harus bener banget dipahamin sih, kapan kita harus ngedengerin mereka dengan seksama, dan kapan kita harus mulai memberikan umpan balik dengan berbicara kepada mereka. Itu sih. Wow, tipsnya benar-benar bisa menjadi insight baru nih buat para pendengar POV episode kali ini. Nah, tapi bukan cuma sobat POV, tapi juga Debbie dan aku tentunya ini jadi insight baru sih, Feb. Bener banget. Terima kasih Feby atas sharing-sharingnya hari ini. Ini bener-bener info yang sangat amat berguna buat aku pribadi dan juga penonton hari ini. Ya, makasih juga buat Debbie, buat Shallow, dan buat teman-teman semua yang udah ngedengerin sejauh ini. Jujur aku senang bisa diundang ke podcast Overthinking ini untuk sharing-sharing. Thanks. Oke, sebelum kita tutup, kita udah belajar banyak nih hari ini. Yang pertama tentang prinsip dalam percakapan antar pribadi. Yang kedua tentang pentingnya pesan percakapan dengan orang terdekat dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Selanjutnya tadi Feby udah kasih tips dan solusi jitu nih untuk memperbaiki komunikasi dengan orang terdekat. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Feby udah menyempatkan hadir di podcast POV episode kali ini. Oke, mungkin cukup untuk episode kali ini. Aku dan Shallow pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lain kali. Bye.